Ojo koyo sholate wong mendem. Jangan seperti sholatnya orang mabuk. Badane ngadeg ing dalem masjid, atine mubeng-mubeng ing dalem pasar. Jadi tafsirannya Yai Soleh terhadap la taqrabus sholah wa antum sukaro itu jangan sholat kalau batinmu tidak ikut hadir. Kalau batinmu tidak ikut hadir itu kamu seperti orang mabuk. Badannya berdiri di dalam masjid, tapi hatinya berputar-putar di dalam pasar. Menurut Kiai Soleh, syariat itu juga tidak bisa hanya dijalankan lahirnya saja. Jadi syariat itu butuh dijalankan secara lengkap lahir dan batin. Maka sholat ya, syarat rukunnya ya, tapi batinnya sholat juga harus dipenuhi. Jadi syariat itu tidak cuma syariat lahir, tapi juga syariat batin. Nanti di banyak penjelasannya Kiai Soleh tentang ibadah selalu dicantumkan antara yang lahir dan yang batin ini. Ini saya bawa beberapa contoh. Misalnya ketika Kiai Soleh menjelaskan tentang sholat. Itu di surat An-Nisa ayat 43 itu kan ada ayat, ini saya ambil dari tafsir Faidur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekat-dekat dengan sholat. Dekat-dekat saja jangan. Wa antum sukaro, dan padahal engkau sedang mabuk. Ini salah satu ayat yang ditafsir oleh Yai Soleh untuk menjelaskan bahwa dimensi batinnya sholat itu penting. Katanya Yai Soleh, ini di tafsir Faidur Rahman, yuqimunas sholat iku kelawan arep nekani sholat 5 waktu, kelawan adabe sholat zahir utawa ya batine. Kelawan arep nyukupi syarat rukune, kelawan nekani hukukus sholat, khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, lan mesti kelawan suduk lan ikhlas ing dalem niate. Mendirikan sholat itu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu dengan menjaga adab lahirnya juga batinnya, dengan memenuhi syarat rukunnya, dengan menjalankan semua hak-haknya sholat, termasuk khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, suduk, ikhlas. Nah, ini batinnya sholat menurut Kiai Soleh. Khusyuk itu dimensi batin yang ada di dalam, tawaduk itu dimensi yang bisa dilihat di luar. Kadang-kadang disebut khudu'. Jadi sholat itu harus ada khusyuknya. Kadang-kadang orang menerjemahkan khusyuk ini konsentrasi. Tapi tidak persis begitu. Jadi khusyuk itu kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah dan di hadapan Allah, sehingga batin kita dan lahir kita semua tertuju ke sana. Dan kekhusyuan ini manifestasinya antara lain fisiknya tawaduk atau khudu'. Maka sholat tidak boleh gerak macam-macam selain gerakan-gerakan sholat untuk menunjukkan tawaduk. Sehingga di beberapa kitab fikih yang Syafi'i itu kalau sholat
disebut tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali misalnya. Loh, bergerak lebih dari 3 kali ini menunjukkan tidak khudu, tidak tenang, tidak tawadhu. Kalau begitu gerak 1 kali boleh Pak. Iya, gerak apa dulu? Kalau geraknya jijiki ya tetap merusak khudunya sholat. Misalnya kamu dalam sholat kamu buka mulut lebar-lebar, wah sekali. Tapi jijiki kesannya ndak ada sopan-sopannya wong itu di hadapan Allah. Ini namanya ndak khudu. Jadi khusyuk batinnya, khudu fisiknya. Ada juga haibah. Haibah itu wow, merasakan kebesarannya Allah. Makanya kalimat-kalimat pindah gerak dalam sholat itu Allahu Akbar, menunjukkan haibah. Dunia ini berganti segala macam peristiwa, Allahu Akbar, menunjukkan kemahabesarannya Allah. Ada juga khauf, khawatir kita banyak dosa, khawatir sholat kita tidak diterima. Ada juga suduk, meluruskan hati, meluruskan niat, dan ikhlas. Loh, ini batinnya sholat. Jadi dasarnya tasawuf itu syariat, tapi syariat juga tidak cuma yang lahir, tapi juga yang batin. Itu tafsir selanjutnya, krono iku sholat munajat al-mu'minin marang pangeran, kola aqimis sholah li dzikrillah. Karena sholat itu adalah munajatnya para mukmin kepada Tuhan, ada firman, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Podo sholat o siro kabeh krono arah iling kudur ono ing ngersane pangeran. Ojo koyo sholate wong mendem. Jangan seperti sholatnya orang mabuk. Badane ngadeg ing dalem masjid, atine mubeng-mubeng ing dalem pasar. Jadi tafsirannya Yai Soleh terhadap latak robus sholah wa antum sukaro itu jangan sholat kalau batinmu tidak ikut hadir. Kalau batinmu tidak ikut hadir itu kamu seperti orang mabuk. Badannya berdiri di dalam masjid tapi hatinya berputar-putar di dalam pasar. Iya benar sekarang sholatnya ada di dalam masjid jamaah, tapi pikiran dan hatinya tidak ikut ke masjid. Waktu sholat di masjid, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di rumah, dan lain sebagainya. Nah ini seperti orang sukaro, seperti orang mabuk. Lisane moco fatihah, lisan atine caturan ono ing pasar. Mulutnya membaca Fatihah tapi mulut batinnya ngobrol di pasar. Pikiran dan hatinya masih ramai membahas dunia padahal sedang membaca Fatihah di hadapan Allah. Mongko ngunu iku ora yuqimunas shalah. Yang seperti itu tidak termasuk mendirikan sholat. Nah ini salah satu ilustrasi bahwa syariat itu ya harus kita jalani lahir dan batinnya. Termasuk puasa. Kalau teman-teman membuka tafsir Faidur Rahman ayat puasa yang terkenal sekali itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip seperti Imam Ghazali, beliau memberi tafsir puasa itu ya ada lahir, ada batin. Kalau puasa lahir jelas menahan haus, menahan lapar. Tapi puasa batin ada 3 level. Yang pertama puasa kolbu, yang kedua puasa ruh, yang ketiga puasa sir. Puasa kolbu itu berarti diri kita yang mampu untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum. Jadi
Kalau lahirnya kan kelihatan, tidak makan, tidak minum. Tapi batinnya itu sudah mampu menahan diri. Ini namanya kolb. Mampu menahan diri itu pingin saja enggak. Jadi ingin makan enggak, ingin minum enggak. Itu berarti kolbnya ikut puasa. Berarti kebalikannya. Sebenarnya sih ingin makan. Kalau lihat apa-apa ngiler. Tapi tetap bisa saya tahan. Nah, ini masih dapat makna lahirnya puasa. Kalau makna batinnya yang paling rendah itu puasa kolbu. Kalau kolbu itu bahkan ingin saja tidak. Untuk makan dan minum. Ada orang bawa makanan, ada warung buka. Enggak kepingin. Ada tulisan hormati orang berpuasa atau tidak. Enggak kepingin masuk warung. Nah, berarti sukses. Tapi yang hanya level lahir saja itu ya pengen. Kalau ada warung buka, waduh baunya, waduh. Kok banyak orang makan di situ, ada ketertarikan, ada kepinginan. Itu berarti level puasanya masih puasa lahir. Kalau puasa batin, sudah puasa kolbu. Ingin saja enggak. Dipameri apapun enggak. Enggak pengen makan dan minum. Lebih tinggi dari itu namanya puasa roh. Puasa roh itu bahkan yang bisa ditahan enggak cuma keinginan makan minum, tapi juga semua keinginan yang sifatnya dosa kecil maupun besar enggak muncul sudah. Nah, itu puasa roh. Kan ada kan yang puasa, yo enggak pengen makan minum, tapi keinginan-keinginan yang enggak penting, yang dosa masih susah ditahan. Ya benar sih puasa, tapi dari pagi sampai maghrib nonton TV, terus main HP, terus yang enggak ada pentingnya, nonton gambar-gambar kadang-kadang. Nah, itu berarti apa? Enggak bisa menahan diri dari maksiat rohani. Puasanya sah, levelnya sudah bagus batin, karena tidak ingin makan minum, tapi belum nyampe level 2 puasa roh. Menahan diri dari maksiat rohani. Jadi masih suka dosa-dosa kecil, masih suka melakukan maksiat-maksiat, itu berarti levelnya masih belum puasa roh. Masih sombong, masih riak, nah itu berarti belum puasa roh. Yang paling tinggi puasa sir. Puasa sir itu bahkan tidak cuma menahan diri dari maksiat, tapi mampu fokus. Hanya Allah saja yang dia perhatikan, yang dia lihat. Ini namanya puasa sir. Kalau pakai terminologinya Imam Ghazali, nanti ada puasanya awam, ada puasanya khawas, dan ada puasa khawasul khawas. Puasa sir ini puasa khawasul khawas. Ini menunjukkan dimensi batinnya puasa. Jadi syariat tadi ya syariat lahir, ya syariat batin. Termasuk, kalau ini saya tidak ambil dari Faidur Rahman tafsir, tapi penjelasan menarik dari kitab tulisan beliau yang judulnya Kitab Manasikul Haji wal Umroh. Kata Kiai Soleh ini saya kutipkan, mungkin menarik. Pada akhir zaman nanti ada 4 golongan yang berangkat haji. Pejabat yang niat haji untuk rekreasi, menghibur hati. Ada saudagar atau orang kaya yang niat haji untuk berdagang. Ada orang fakir yang niat haji untuk menjadi pengemis, mencari uang. Dan ada ulama yang niat haji demi kemasyhuran, namanya bisa berkali-kali berangkat ke Mekah. Oh, ini sindiran orang yang haji hanya fisiknya saja, tapi batinnya tidak ikut haji. Kalau sekarang mungkin tidak cuma haji, tapi umroh. Jadi ada orang yang kesana itu hanya untuk plesir, menghibur hati, jalan-jalan rekreasi. Ke Mekahnya 2 minggu, nanti bonusnya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Turki, jalan-jalan. Kemudian di Mekah juga yang dipikir jalan-jalannya. Nah, ini batinnya ndak ikut haji, ndak ikut umroh. Sindirannya Kiai Soleh.
Ada saudagar yang niat haji untuk dagang. Mungkin karena melihat di sana banyak ini peluang dagang ini. Kalau di sana bawa sarung dari Indonesia atau bawa rokok dari Indonesia yang banyak, ini bisa laku, bisa dapat uang banyak ini. Ini kalau bawa tempe dari Indonesia misalnya, itu contoh yang ke sana niatnya dagang. Tidak dapat nilai batinnya haji. Atau para ulama yang haji demi nama. Sudah berapa kali saya naik haji? Kalau sekedar ke Mekah saja, umroh sudah bisa tiap bulan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang yang fisiknya secara syar'i menjalankan ibadah syariat, tapi batinnya tidak ikut. Berarti syariatnya juga belum lengkap, belum utuh. Ini pelajaran bagi kita bahwa menjalankan syariat itu dasarnya tasawuf, tapi syariat juga tidak cuma syariat lahir, harus kita perhatikan juga syariat batin.